Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami di kajian tahsin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid yang nanti akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pentingnya belajar ilmu tajwid. Yang kedua adalah keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Dan yang ketiga adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, kita mulai kajian kita hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Al-Quran dibaca sesuai dengan ilmu tajwid. Sebagaimana dalam firman-Nya bisa dilihat di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan bacalah Al-Quran atau Al-Quran tartila dengan sebenar-benarnya tartil. Yang mana tartil di sini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Para pemirsa Mutupedia dimanapun Anda berada, bahkan Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa al-akhdhu bit tajwid hatmun lazimun. Membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah sesuatu yang wajib. Ini membuktikan bahwa kita harus mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Bahkan dalam sebuah hadis dikisahkan ada salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mahir atau yang ahli dalam membaca Al-Quran. Bahkan saking keahliannya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man arada ayyaqra'al Qur'an kama anzalahur rahman falyaqra' ala qiraati Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Jadi di sini dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang mahir dalam bidang Al-Quran. Kemudian pada kisah ini, Ibnu Mas'ud pada suatu saat mengajar para santrinya. Kemudian pada suatu saat beliau meminta salah satu santrinya untuk membaca satu ayat, yaitu di surat At-Taubah ayat 60. Beliau meminta salah satu santrinya untuk membacanya. Yang berbunyi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Salah satu santri tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i. Fuqara'nya itu dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Maka oleh Imam Ibnu Mas'ud itu disalahkan. Ketika santrinya membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i dibaca pendek, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Mahakada aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Artinya, apa yang dibaca oleh santrinya ketika membaca lil fuqara'i itu pendek, itu disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang benar adalah dibaca panjang sampai dengan 5 harokat. Yang mana ini disebut dengan mad wajib muttasil yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Para pemirsa Mutumedia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dasar inilah maka kita harus senantiasa untuk mempelajari tajwid agar bacaan Al-Quran kita menjadi berkualitas sehingga nanti kita akan termasuk orang yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kirami bararah. Al-mahiru bil Qur'an
ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran besok akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajron. Tetapi tidak usah khawatir, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama karena dia mau belajar Al-Quran, yang kedua karena kesusahan membaca Al-Qurannya, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutu Media dimanapun Anda berada, di hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang mahir dalam membaca Al-Quran besok akan diberikan pahala yang besar. Tidak hanya itu saja, dia akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah. Tetapi orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia juga diberikan 2 pahala. Untuk itu, untuk pada level mahir, level di mana orang ini akan dikumpulkan bersama para kekasih Allah, maka tidak ada kata lain, kita harus terus belajar, dan belajar agar bacaan kita sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Para pemirsa Mutu Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ada banyak hadis yang membahas tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah hadis yang cukup masyhur, yaitu bahwa mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlul kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dalam rangka berzikir kepada Allah dan memohon kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Kemudian yang kedua, hadis yang cukup terkenal, yaitu bahwa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah merupakan tolok ukur kualitas keimanan seseorang. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mempelajari Al-Quran akan mendatangkan sakinah, ketentraman, rahmat, dan akan dinaungi oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman diliputi dengan rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hurufnya diberikan 10 kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajru hasanatin wal hasanatu bi asri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun walam harfun wa mim harfun. Jadi membaca Al-Quran pahalanya dihitung setiap hurufnya 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim dengan benar, maka kita akan mendapatkan minimal 30 kebaikan. Inilah
betapa besarnya pahala orang yang mau membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutu Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah yang pertama, supaya kita terhindar dari kesalahan. Dalam ilmu tajwid, kesalahan disebut dengan al-lahnu. Kesalahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali, kesalahan berat. Apa itu kesalahan berat? Kesalahan berat adalah kesalahan yang bisa atau kesalahan yang sampai merubah arti dari sebuah ayat. Kesalahan seperti ini hukumnya haram. Bagaimana seperti yang kita dengarkan bahwa banyak di antara kita yang salah dalam mengucapkan sebuah ayat. Contohnya adalah Rabbil Alamin. Dalam surat Al-Fatihah diakhiri ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang betul adalah pakai ain, tetapi banyak di antara kita yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca menggunakan hamzah. Nah, ini hukumnya fatal. Kenapa fatal? Karena kalau menggunakan ain, Rabbil Alamin artinya adalah Rabb semesta alam. Tetapi kalau dibaca dengan Rabbil Alamin menggunakan hamzah, maka artinya adalah al-alamu adalah rasa sakit. Maka artinya sudah sangat jauh berbeda. Contoh yang lain, la in syakartum menggunakan shin besar, la in syakartum. Tetapi ada juga yang membaca la in sakartum menggunakan shin kecil. Ini artinya akan jauh berbeda dan akan merubah arti, dan ini menyebabkan kesalahan fatal. Kemudian contoh yang lain ada di surat Al-Kafirun yang seharusnya dibaca panjang kemudian dibaca pendek. Contoh la a'budu, la-nya di situ adalah la nafi, artinya saya tidak menyembah. Tapi kalau dibaca pendek la a'budu artinya malah menjadi sungguh aku menyembah. Yang seharusnya saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, menjadi saya menyembah apa yang kamu sembah. Ini artinya fatal, sangat berbeda. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini harus kita hindari karena bisa merubah arti dan menjadikan makna di dalam Al-Quran itu berbeda dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan ringan atau kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Contohnya adalah salah dalam mengucapkan ikhfa, kurang mendengung dalam mengucapkan gunnah, kemudian kurang jelas dalam mengucapkan idhar. Kesalahan-kesalahan ini hukumnya adalah makruh, tetapi bisa mengurangi pahala. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, seperti yang hadis yang saya sebutkan di depan tadi. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dengan salah atau terbata-bata, kita akan mendapatkan hanya 2 pahala. Para pemirsa Mutu Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid, kemudian keutamaan belajar ilmu tajwid, dan yang terakhir adalah tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Maka tidak ada kata lain bahwa kita harus terus belajar agar bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid yang benar, sehingga kita pun akan mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan kita termotivasi terus untuk selalu belajar, sehingga bacaan kita setiap hari akan semakin berubah menjadi berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.